Kemudian ada kalangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bani Utsmaniyah juga mendirikan adanya madrasah yang digunakan untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Salah satunya untuk mengajarkan ilmu teologi. Kemudian yang ketiga itu ada organisasi militer, di mana pasukan Bani Utsmaniyah ini dikenal sebagai pasukan Janissary atau pasukan elit yang terdiri dari berbagai kalangan dari anak-anak Kristen gitu yang dibina secara tegas untuk dijadikan untuk dijadikan sebagai kemiliterannya. Selain itu juga di dalam organisasi militer Bani Utsmaniyah ini sangat beragam gitu unitnya, di mana sudah ada unit infanteri, kavaleri, bahkan artilerinya. Sehingga pada saat perang itu, masa kepemimpinan Bani Utsmaniyah sudah menggunakan meriam sebagai alat untuk peperangannya. Lalu model organisasi Islam yang kedua itu ada model sultanat, di mana dalam struktur organisasinya itu organisasi kepemerintahannya sudah jelas. Pemegang kekuasaan tertingginya adalah seorang sultan. Dan yang kedua itu ada sistem administrasi. Sistem administrasi pada masa model sultanat ini menggunakan sistem milet administrasi, di mana mengatur komunitas keagamaan itu terpisah. Jadi si keagamaan sama politik itu terpisah gitu. Jadi mereka memberikan otonomi kepada berbagai komunitas keagamaan mereka sendiri untuk mengatur urusan masing-masing gitu. Baik dari segi hukum, sekolah, agama, pajak, dan lain sebagainya. Namun tetap dalam pengawasan seorang pemerintahan masa sultanan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri yang pertama. Lanjut kepada pemateri yang kedua, yaitu Saudara Airul, dipersilahkan. Teh Raini selaku PJ dan moderator memberikan waktu saya kesempatan untuk berpresentasi. Nah, di Islam yang input organisasi Islam itu sudah dijelaskan oleh Saudara Bintang. Nah, saya kebagian daripada profil output dalam organisasi Islam. Nah, yang mana profil output organisasi Islam ini mengacu pada akhir pencapaian yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan dalam organisasi. Nah, dalam konteks organisasi Islam ini, profil output seringkali mencakup hasil yang menunjukkan keberhasilan dalam organisasi Islam dalam tujuan dan misi Islam. Nah, yang mana berbicara output itu akan berbicara daripada hasil dan manfaat. Nah, salah satu manfaat dari proses kegiatan organisasi Islam itu ada pelayanan sosial. Nah, contoh daripada pelayanan sosial ini seperti kita melakukan pelayanan kepada korban bencana. Nah, itu suatu bagian daripada pelayanan sosial dari organi Islam kepada masyarakat. Itu. Lalu yang kedua yaitu peningkatan spiritualitas dan keagamaan. Yang mana output ini maksudnya adalah ketika organisasi Islam membuat suatu kegiatan keagamaan seperti kajian dan lain sebagainya, itu adalah hasil daripada organisasi Islam yang disebut yang bisa dibilang itu outputnya gitu. Jadi output daripada
peningkatan spiritual dan keagamaan ini yaitu seperti membuat kajian begitu. Lalu yang ketiga yaitu dari pendidikan. Nah, hasil daripada output organisasi Islam ini adalah seperti membangunnya pendidikan sekolah gitu, kayak kalau organisasi Islam kayak Muhammadiyah kan sudah terkenal gitu dengan kependidikannya seperti membangun universitas, sekolah dan lain-lain. Nah, lalu bagian kedua ini ada manfaat dari kegiatan organisasi Islam. Nah, tadi hasilnya daripada itu, sekarang manfaat dari hasil tersebut gitu. Seperti adanya penyebaran dakwah yang efektif gitu. Nah, yang mana penyebaran dakwah efektif ini tidak berlaku untuk seperti pada non-Islam saja gitu. Terkadang orang Islam tersebut terkadang perlu dakwahan dan bimbingan gitu. Dan terkadang seperti yang saya rasakan itu, terkadang sudah memiliki ilmunya, terkadang kita lupa. Nah, sampai kadang kita lupa, yang terkadang kita perlu diingatkan kembali. Nah, daripada organisasi Islam ini sangat membantu untuk penyebaran dakwah yang efektif gitu, terutama untuk di kalangan pemuda-pemudi zaman sekarang gitu. Nah, lalu yang kedua manfaat dari kegiatan organisasi Islam ini yaitu pengembangan sumber daya manusia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh minggu kemarin gitu, bahwasanya input dari pengembangan termasuk daripada input juga. Nah, mengapa saya mengasukkan output? Nah, ketika kita sudah melakukan melakukan kegiatan organisasi dalam Islam, nah secara tidak langsung kita ketika terjun langsung, nah tidak secara langsung kita mengembangkan diri kepribadian kita gitu, secara tidak langsung maupun dari segi kemampuan intelektual, kualitas dan lain sebagainya gitulah. Lalu yang ketiga ada pelayanan sosial dan kemanusiaan. Nah, manfaat daripada organisasi Islam ini, pelayanan sosial manusia ini, yaitu masyarakat terasa terbantu dan juga merasa ya terbantulah gitu daripada manfaat dari organisasi Islam ini, seperti halnya kalau pedulinya organisasi Islam terhadap bencana alam yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Nah, sebenarnya daripada ini ada satu lagi, yaitu penguatan ukhuwah Islamiyah, yang mana ketika manfaat daripada buat kegiatan organisasi Islam ini menguatkan ukhuwah Islamiyah gitu. Jadi meningkatkan kebersamaan daripada di organisasi tersebut begitu. Dan juga meningkatkan pahala ketika kita sering melakukan ukhuwah Islamiyah ini gitu. Nah, sekian dari saya. Mungkin presentasi saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Mungkin dilanjut saja kepada pemateri yang ketiga, yaitu Saudari Agnia. Dipersilahkan. Dor yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Bentar ya.